Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman kita di channel Dapan Record. Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi TKJ khususnya teman-teman, yaitu pada paket 1 tahun ini, tahun 2022 atau tahun pelajaran 2021-2022. Jadi insya Allah kita akan menggunakan paket 1. Jadi paket 1 itu kita menggunakan 2 router. Nah, 2 router ini saya akan jelaskan teman-teman. Kita bisa menggunakan router jenis RB951, kita juga bisa menggunakan jenis RB941. Nah, ini ada 2 teman-teman dengan tipe yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman menggunakan tipe yang sama gitu ya, misalnya 951 ada 2 gitu, nggak masalah. Ataupun juga sebaliknya 941 ada 2, nggak masalah. Nah, kebetulan saya menggunakan 2 tipe yang berbeda. Nah, yang pertama di sini router ini yang 951. Ini yang pertama saya akan jelaskan teman-teman. Jadi ini yang internet ini langsung colok ke internet. Nah, terus yang ini yang ETH2 kita colokan ke sini teman-teman. Ke router RB941. Nah, dari router 941 ini ada 2 port, nanti port ETH2 dan 3 ini dihubungkan ke masing-masing klien. Jadi tugasnya adalah kita menyeting ini ya dengan VLAN-nya. Nanti VLAN-nya itu akan diberikan ke sini. Jadi walaupun kita menuju satu port ya teman-teman, satu port di sini, tapi di sini bisa kita mengeluarkan 2 gitu. Jadi itulah fungsi dari VLAN ya. Jadi portnya 1 yang setting tapi bisa mengeluarkan 2 Ethernet untuk memberikan jaringan gitu. Nah, seperti itulah teman-teman ya, simpelnya. Jadi nanti bagaimana caranya, kita colok ini ya ke power. Nanti saya akan setting dulu yang ini. Nah, setelah itu baru kita setting yang ini teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke layar ya teman-teman. Jadi kita akan menyeting. Yang pertama adalah routernya dulu, yaitu jenis RB951. Kita akan setting. Nah, kita lihat dulu soalnya teman-teman ya di sini. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi sebelum video ini ya. Nah, ini kan dari ICP ke router. Nah, router dibagi ke switch manageable. Karena kita switch manageable-nya menggunakan router jenis RB941, jadi tidak ada masalah. Nah, nanti yang WiFi ini ya ke laptop kita bisa menggunakan handphone. Nanti masing-masing siswa ya menggunakan handphone saja gitu. Jadi si WiFi ini berasal dari router jenis RB951 ya contohnya yang saya pakai. Nah, nanti ini dicek ya. Karena nanti kan ada port tuh, ada port 2 sama 3. Nanti 2 ke sini, VLAN 10, port 3-nya adalah ke sini, VLAN 20. Jadi nanti bisa dicoba ya, teman-teman. Oke, kita lihat lagi di soalnya di sini. Nah, jadi yang pertama adalah kita bikin VLAN. Yang pertama VLAN 10, terus yang kedua adalah VLAN 20. Nah, VLAN 10 dan 20 ini nanti dikeluarkan oleh ETH2 ya. Jadi ETH2 dan ini ada ETH3. Nah, ini di router mana? Ini nanti yang akan mengeluarkannya adalah di router yang ini ya, yang jenis RB941. Atau kalau misalnya di soal di sini menggunakan switch manageable. Nah, jadi di sini VLAN 10 buat lab admin, terus ini lab jaringan. Nah, ada lagi VLAN hotspot. IP VLAN hotspot ini nanti berasal dari ini router jenis RB951 yang akan kita setting. Oke, kita langsung aja. Kita buka Winbox-nya. Ini 0 ya IP address-nya karena sudah saya reset. Oke, yang pertama adalah kita ini nggak ada settingan ya teman-teman. Ini masih kosong. Yang pertama adalah kita klik interface. Yang kedua adalah kita klik plus. Setelah itu kita pilih VLAN. Nah, kita masukkan di sini VLAN 10 ya teman-teman. Nah, ini adalah ETH2. Oke, kita bikin satu lagi, klik plus, pilih VLAN, lalu kita di sini 20. Nah, kita di sini pilih juga Ether 2. Kenapa Ether 2? Kok semuanya Ether 2? Karena kita lagi menyeting router ini. Jadi ETH1-nya ini adalah ICP, ETH2-nya adalah ke
router RB941 ya, atau di sini ke switch manageable ya, sama aja sih. Kita nggak punya perangkat switch manageable juga kita bisa gunakan jenis router 941, 951. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi router ini ETH 1-nya internet, ETH 2-nya adalah membuat VLAN. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah ini adalah kita membuat IP address. Kita membuat IP address. Nah, yang pertama di sini kita klik plus, kita masukkan IP sesuai yang ada di soal 192.168.10 titik. Oke, kita lihat di soal 10.0. Nah, ini kan network nih 0, tapi tetap kalau misalnya kita setting di sini kita 1. Nah, menggunakan /28. Nah, kita pilih ETH berapa? ETH 2. Sorry teman-teman. Kita pilih ETH yang VLAN 1 ya. Maaf, VLAN 1. Oke. Terus bikin lagi teman-teman 192.168.20.1/28. Nah, ini ya. Kita bikin lagi. Nah, kita di sini VLAN 2. Nah, seperti itu. Nah, terus kita bikin lagi yaitu WLAN ya, teman-teman. WLAN itu di sini IP-nya adalah ini 30.0 ya, 192.168.30./24. Nah, kita WLAN 1. Nah, kenapa ini WLAN-nya merah? Karena belum diaktifkan. Oke, cara mengaktifkan WLAN adalah kita klik wireless. Nah, ini ada kan, kita klik, kita checklist. Setelah itu kita klik 2 kali. Lalu di sini di wireless ya, kita pilih AP bridge. Nah, kita masukkan SSID-nya adalah nama peserta atau nama siswanya. Nah, contohnya saya Niko gitu aja ya, teman-teman. Niko. Nah, nama saya Niko. Nah, kita bisa lihat di sini karena sesuai dengan soal. Nah, mana ya? Nah, ini hotspot nama peserta. Nah, jadi kita masukkan aja Niko. Nah, udah seperti itu. Oke. Kita sudah bikin ya wirelessnya, kita juga sudah bikin VLAN 1, VLAN 2. Nah, terus bagaimana agar router ini mendapatkan internet? Nah, kebetulan kita di soal ini Ether 1-nya tidak menggunakan DHCP. Mungkin siswa-siswi saya kemarin belajar bagaimana cara mendapatkan IP DHCP secara otomatis, yaitu menggunakan DHCP client. Nah, tapi di sini di konfigurasi router ETH 1 harus menggunakan static. Jadi bagaimana static itu? Kita yang pertama tetap sih kita cek dulu sebenarnya IP-nya itu berapa sih yang dari Telkom atau dari ICP. Nah, kita kebetulan menggunakan Telkom, yaitu DHCP IP, DHCP client yang muncul seperti ini. Klik plus ETH 1, oke. Nah, bound. Nah, kita menggunakan segmen 80 ya, .92. Nah, di soal dengan format contoh IP-nya ya 10.10.10x. Nah, ini kan sesuai dengan ICP dari Telkom. Nah, kebetulan kita menggunakan tadi berapa segmennya? 80 ya. Nah, berarti ininya X-nya apa? X-nya diberikan sesuai nomor absen. Nah, jadi misalnya nomor absennya 8 deh misalnya ya. Nanti teman berikutnya ya 9 dan seterusnya sesuai absen. Oke, kita udah tahu ya 80. Oke, kita hapus aja. Nah, terus kita bikin di sini address ya. Nah, gini ya, 80.8/24. Nah, ininya adalah ETH 1. Nah, ini. Jadi kalau kita bikin IP secara statik ya seperti ini caranya.
kita cek dulu ya IP-nya berapa sih dari Telkom, dari ICP itu kita menggunakan Telkom sih ICP-nya. Oke. Terus bagaimana setelah ini? Setelah ini adalah kita mengkoneksikan ya agar si router ini mendapatkan internet. Caranya adalah klik IP, kita pilih DNS. Nah, kita DNS masukkan 8. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita checklist juga ini yang ini ya, allow remote request. Oke. Nah, setelah itu kita klik IP satu kali lagi ya, routes. Nah, kita klik plus, gateway-nya kita masukkan. Gateway-nya adalah gerbang dari ICP-nya. Tadi segmennya 80, maka di sini ya 80.1. Apply. Nah, reachable ether 1. Nah, berarti internet ini sudah masuk ke dalam router RB951 yang kita setting. Kita buktikan ping www.google.com. Nah, ini udah nyambung teman-teman. Ini menandakan kalau router ini sudah ada internetnya. Oke, udah nyambung. Nah, terus agar bisa keluar internetnya membagi ke VLAN, nah maka kita harus firewall. Firewall kita perlu. Tapi firewall NAT ya, kita akan NAT. Ininya masquerade. Mungkin siswa-siswi saya mungkin udah paham lah ini ya, out interface ETH1. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya, masquerade. Oke, kita udah bikin. Nah, selanjutnya kita bikin DHCP server ya, DHCP server. Kita pilih DHCP setup, kita pilih VLAN 1, next ya. Kita bikin lagi VLAN 2. Nah, oke, seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana kita bikin hotspot? Klik IP hotspot ya untuk ETH3, klik server, hotspot setup, kita pilih VLAN 1, next. Nah, di sini kita tulis misalnya nesater.com. Nah, next. Nah, kita sesuai dengan soal. Nah, ini usernya tamu, passwordnya gues. Tamu gues. Nah, seperti ini. Oke. Udah jadi di sini DHCP server sudah muncul, ada 3 seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah oh ya, ada lagi teman-teman, hotspot. Hotspot, kita server profile ya, HS prop 1 klik, kita cookies hilangkan, klik OK ya, seperti itu. Oke, kita menuju ke settingan yang router berikutnya. Tadi sudah di setting ya untuk RB951 nya sudah. Ini untuk router yang pertama. Nah, sekarang kita nyeting router yang kedua. Nah, jadi bagaimana nyoloknya? Nyoloknya ke sini teman-teman. Ini ke sini. Nah, ini kita cabut. Ini bekas settingan tadi kita cabut. Ini yang satu ini masuknya ke sini. Nah, nanti kita butuh kabel lagi. Nah, ini. Nah, untuk kabel lagi kita colokan yang ini masuk ke PC untuk kita setting ya. Nah, PC masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini. Nah, topologinya kan seperti itu. Nah, seharusnya nanti pada saat pengecekan ada lagi di sini.
Nah, nanti IP yang ini 20 VLAN-nya ya. ID VLAN-nya, sorry. Yang ini ID VLAN-nya adalah 10. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ID VLAN-nya 20, ini ID VLAN-nya 10. Internetnya dari sini. Dari sini. Nah, dari router ini. Ya, ininya ya ICP-nya. Oke, kita setting dulu ya teman-teman. Yang ini sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita balik lagi teman-teman. Nah, sekarang kita sudah posisi mau menyeting di router RB941 atau di router yang kedua. Oke, yang pertama adalah kita klik Winbox-nya. Kita refresh. Nah, kebetulan kita sudah reset. Lalu klik connect. Nah, setelah itu langkah yang pertama adalah kita klik bridge ya. Jadi teman-teman nggak usah nyeting di address apa segala macam, kita hanya butuh di bridge dan switch. Oke, yang pertama adalah kita klik bridge, nampil seperti ini, kita klik plus ya. Lalu kita klik apply OK. Nah, oke, kita sudah buat ini ya teman-teman ya, bridge. Nah, setelah itu kita klik port, kita klik plus, kita pilih Ether 1, oke. Terus yang kedua klik plus, Ether 2, oke. Terus sampai Ether 3. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya, kita keluar sendiri, wajar. Klik reconnect. Nah, Ether 1, 2, satu lagi ya teman-teman, Ether 3. Oke. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa closekan saja untuk bridge ini. Lalu kita lari ke switch. Nah, di switch ini pastikan teman-teman ada Atheros ya. Memang kita tiap router berbeda-beda. Nah, kita kebetulan menggunakan RB941 itu Atheros 8227. Nah, langkah yang kita lakukan kalau sudah klik switch, maka kita pergi ke VLAN. Nah, ya kita pergi ke VLAN dulu, klik plus. Nah, ini switch saja biarin. Nah, kita masukkan VLAN ID 10. Nah, ininya ETH1. Nah, nanti membawahi ETH2 ya. Karena nanti di ETH2 itu mendapatkan VLAN ID-nya 10. Klik OK. Satu lagi 20. Ini Ether 1. Ininya adalah Ether 3. Nah, seperti ini teman-teman. Paham ya? Jadi nanti VLAN ID 20 itu keluar dari ETH3. Sama seperti di soal ini. Nah, ini ya, ini Ether 3, ini Ether 2. VLAN-nya 20 untuk Ether 3 dan VLAN 10 untuk Ether 2. Kebalik lagi teman-teman. Nah, setelah itu kita ke sini teman-teman, ke port ya. Port di sini kita klik 2 kali. Nah, yang pertama adalah kita aktifkan ininya secure ya untuk Ether 1. Lalu ininya adalah add if missing ya. VLAN ID-nya adalah 0 saja, nggak apa-apa karena ini adalah ETH1. Oke, terus yang kedua klik 2 kali untuk Ether 2. Kita ininya pilih secure, ininya adalah always strip dan ini adalah VLAN ID-nya 10. Terus yang ini VLAN Ether 3 secure dan ininya adalah always strip dan ini adalah 20. Oke. Ya. Oke, udah gitu aja teman-teman untuk penyetingan di router yang kedua ini atau yang posisi ini ya. Oke, sekarang kita buktikan ya teman-teman. Nah, kita mendapatkan internet nih. Otomatis kalau mendapatkan internet kita cek aja teman-teman. Ya, kebetulan komputer kita ini posisinya nyolok ya teman-teman ya di route RB yang kedua. Nah, kita mendapatkan internet, kita coba cek IP-nya. Nah, ini 10 ya teman-teman. Ini menandakan sudah benar. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini kan. Ini saya ini nih. Kabel yang ini saya nyolok ke sini, tuh kan. Nah, maka ini dapat 10. Nah, coba teman-teman kita pindahkan ya. Tadi udah ngecek kan 10 kan. Ini udah ngecek kan teman-teman, dapat IP 10. Nah, sekarang kita pindahkan yang ini, pindahkan ke sini. Ya, PC ini nanti akan mendapatkan IP 20.
Nah, oke, coba teman-teman, kita tadi enable disable. Nah, sekarang coba saya enable. Apakah mendapat segmen 20? Kalau 20 berarti sudah benar. Nah, ini network teman-teman. Coba ya, kita cek. Ini status detail. Nah, bener ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga siswa-siswi saya juga paham akan ini dan bisa mengerjakan ujikom lebih mudah daripada soal tahun kemarin yang lebih sulit. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.